Shalom, balik lagi ke channelnya Devti Katiandago. Dan hari ini aku membawain lagi tips-tips untuk membawakan firman Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu. Jadi untuk kakak-kakak yang belum nonton part satunya, jangan lupa nonton dulu ya di channel aku di Devti Katiandago. Di sana ada part satunya, tips membawakan firman Tuhan untuk kakak sekolah minggu. Nah sekarang part yang kedua, jadi stay tune terus. Ini dia tips yang pertama. Tips yang pertama adalah kakak-kakak yang membawakan firman Tuhan harus interaktif, yaitu berinteraksi dengan adik-adik sekolah minggunya. Karena ketika kita berinteraksi dengan mereka, mereka akan lebih tertarik gitu ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, gimana sih cara berinteraksinya? Bisa dengan melakukan tanya jawab, pertanyaan. Nah, biasanya aku kayak gitu. Jadi misalnya nih, kakak-kakak lagi bawain firman Tuhan tentang Yunus gitu ya. Nah, adik-adik tahu nggak Yunus itu dia mau pergi dengan naik kapal. Nah, siapa di sini adik-adik yang pernah naik kapal? Nah, pasti tuh mereka kayak langsung excited gitu, kayak aku kak pernah naik kapal kayak gitu. Nah, jadi mereka juga inget gitu loh. Oh, si Yunus itu dia naik kapal kayak gitu. Dan jadi penting banget untuk kita melakukan interaksi. Salah satu caranya dengan melakukan tanya jawab seperti itu. Dan ini tips yang kedua. Nah, tips yang kedua ini adalah pastikan suara kakak-kakak itu cukup terdengar dengan baik. Jangan sampai suaranya itu nggak jelas ya, atau mungkin suaranya terlalu kecil. Karena ketika adik-adik sekolah minggu itu pas denger firman Tuhan itu, aduh kok nggak jelas nih suaranya kecil gitu ya. Nah mereka akan males gitu, dan akhirnya mereka mungkin ngobrol sendiri, mereka asik sendiri, sibuk sendiri, main-main sendiri, bahkan mungkin jadi bosen lari-lari karena mereka nggak bisa mendengar suara kakak-kakak yang lagi membawakan firman Tuhan. Jadi pastikan suara yang kakak-kakak keluarkan, entah pakai mikrofon ataupun enggak, itu dapat terdengar dengan baik. Misalnya pakai mikrofon, pastikan pegang mikrofon itu dengan benar. Atau mungkin nggak pakai mikrofon itu, nggak apa-apa, kencangin aja suaranya gitu ya, agak teriakin aja. Apalagi untuk membutuhkan tekanan-tekanan pada suatu cerita, nggak apa-apa, teriakin aja gitu ya, supaya bisa menarik adik-adiknya dan mereka nggak bosen atau mereka sibuk sendiri karena masalah suara yang nggak kedengeran itu. Oke, tips yang ketiga adalah tetap tenang dan jangan terdistraksi. Nah, kalau kakak-kakak sekolah minggu yang sudah sering bawain firman Tuhan pasti pernah ngalamin seperti ini, yaitu mungkin adik-adiknya tuh kayak tiba-tiba ribut sendiri, mereka nggak bisa diem, tiba-tiba mereka ngobrol-ngobrol sendiri gitu ya. Nah, kakak tegurnya sesekali aja, jadi jangan sampai hal itu mendistraksi dan buat kakak-kakaknya sendiri grogi gitu yang lagi bawain firman Tuhan. Karena rasa grogi kita, rasa nervous kita itu akan sangat mudah terlihat sama anak-anak ketika kita pandangannya udah mulai kemana-mana, ketika kita udah mulai keringetan, grogi, itu energi kita nggak bakal sampai ke anak-anak. Justru energi nervousnya itu yang sampai ke mereka dan mereka nggak akan tertarik gitu ya, karena ketika kita grogi kita jadi nggak ekspresif, kita jadi nggak konsen, kita jadi nggak jelas sendiri ceritanya gitu, jadi ngeblank. Nah jadi pastikan untuk tetap tenang, percayakan adik-adik mungkin yang lagi ribut itu sama kakak-kakak sekolah minggu yang lain untuk menenangkan, biar kakak yang membawakan firman Tuhan tetap tenang, tetap fokus, dan tetap ekspresif sesuai dengan cerita yang lagi dibawakan. Nah tips yang keempat, boleh menambahkan sedikit unsur-unsur permainan atau icebreaker sebelum firman Tuhan, di tengah firman Tuhan, atau di akhir firman Tuhan. Nah misalnya di awal-awal firman Tuhan itu kakak bikin icebreaker untuk menarik perhatian mereka gitu ya. Ketika mereka udah tertarik dengan icebreaker kecil, maka mereka akan fokus ke kakak yang lagi bawain firman Tuhan. Baru setelah itu kita bawain firman Tuhan dengan caranya kita gitu ya, dengan apa yang sudah kita pelajari, seperti itu ya kakak. Itu aja tips dari aku untuk bawakan firman Tuhan. Nanti mungkin kalau ada tips-tips lainnya yang aku ingat, yang bisa aku catat, nanti aku bagiin lagi ke kakak-kakak semua. Atau mungkin ada yang rindu untuk nge-share sesuatu, juga boleh share di kolom komentar. Atau mungkin juga ada yang punya masukan, pengen tips apa lagi supaya aku semangat bikin kontennya lagi, boleh banget langsung di komen aja. Terima kasih kakak-kakak semua, selamat melayani dan Tuhan Yesus memberkati.